Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ausikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khasiral fasiqun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala masih beri kita banyak sekali nikmat, rahmat, karunia-Nya yang pasti kita tidak akan mampu menghitung jumlah, apalagi mencoba menghitung nilai atas nikmat, rahmat, karunia Allah kepada kita. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardhu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah selesai kita mengerjakan salat, kita masih ada waktu, kesempatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu syariah, mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, sembari kita menunggu waktu fardhu isya. Nanti juga kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas salah satu hadis indu yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, menambahkan 8 lagi hadis induk dari 42 hadis yang sudah dikumpulkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan hadis ini adalah hadis nomor 47, Al-Hadis As-Sabi' wal Arba'un. Hadis ini kita angkat karena ada hubungannya dengan ibadah puasa yang kita jalani yang lalu, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihhu," berpuasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Ya. Maka hadis ini berbicara tentang apa? Tentang bagaimana kita di dalam hidup ini ya mengatur pola makan yang baik, makan tidak berlebihan. Ya. Kita ulang untuk kita sambung. Anil Miqdam ibni Anil Miqdam ibni Ma'diriba. Namanya payah sekali yang Ma'diriba. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sahabat ini mengatakan, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batni." Tidak ada tempat yang diisi oleh manusia yang paling buruk selain perutnya. Bihasabi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbahu. Hendaklah seseorang kalau makan cukuplah beberapa potong saja untuk bisa dia menegakkan tulang punggungnya.
Ini artinya makan secukup untuk bisa sehat. Maka disambung oleh Rasulullah, fa in kana la muhalata fa thulusun li ta'amihi wa thulusun li syarabihi wa thulusun li nafasihi. Maka kalau dia makan, hendaknya sepertiga isi perutnya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya untuk nafas. Untuk nafas. Inti daripada hadis ini menjelaskan tentang bahwa perut kita ini, ya, kalau kita tidak mengatur pola makannya, ini menjadi tempat yang buruk yang kita isi. Maka Rasulullah mengatakan, kalaulah seseorang itu makan, maka cukuplah beberapa potong untuk kemudian tadi dia dengan itu bisa tetap sehat dan dia bisa beraktivitas. Maka kalau makan, ya makanlah yang secukupnya, jangan berlebihan. Maka kemarin kita angkat, ya, hadis ini diriwayatkan banyak perawi. Imam Ahmad meriwayatkan, At-Tirmidzi meriwayatkan, kemudian An-Nasa'i meriwayatkan, Ibnu Majah meriwayatkan. Dan hadis ini dikomentari oleh Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun. Hadis yang hasan, bukan hadis yang lemah. Maka disebutkan yang lalu bahwa ada seorang dokter dulu, dokter, ya, namanya Ibnu Abi Masawih. Itu ketika membaca hadis ini di dalam kitab Abi Khaisamah, berkata, kalaulah manusia dalam hidup ini menerapkan konsep hadis ini dalam hidupnya, maka dia akan selamat dari banyak penyakit dan apotik-apotik pada tutup karena nggak ada orang yang sakit. Artinya kalau orang pola makannya itu diatur, ya, tidak berlebihan, maka dia akan terhindar dari penyakit-penyakit. Dengan itu berarti apotik-apotik harus tutup, nggak ada orang beli obat karena orang pada sehat. Karena orang pada sehat. Ada juga seorang dokter, ya, Arab, namanya Al-Haris ibni Kaldah, itu mengatakan, al-himyatu ra'sud dawa'i wal batnatu ra'sud da'. Pencegahan adalah induk daripada obat. Yang paling bagus cara berobat itu dengan melakukan pencegahan, ya. Dan induk daripada penyakit adalah apa? Perut, ya, adalah perut. Artinya, ya, pola makan menjadi faktor utama orang menderita penyakit. Orang menderita penyakit. Seperti saya sampaikan, insya Allah malam ini tinggal kita sambung. Saya coba nanti cari dokter yang mau, ya, menjelaskan tentang bagaimana hadis ini dipahami secara medis. Ya, tentunya bagaimana pola makan itu, ya, menjadi apa namanya, ya, sumber penyakit kalau enggak betul, dan bagaimana kalau pola makan yang betul itu menjadi upaya pencegahan
daripada penyakit. Dan bagaimana memahami hadis ini? Kalau makan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas. Ini kalau secara medis melihatnya seperti apa? Ya, kalau ada yang bersedia. Nah, jamaah rahimakumullah, ini yang pertama, bahwa pola makan adalah ini sumber penyakit kalau tidak dijaga dengan baik. Itu dari sisi untuk jasmaninya, tapi juga dari segi rohaninya, ya, dari segi rohaninya disebutkan juga yang lalu bahwa makan yang berlebihan itu akan membuat orang keras hati, akan membuat orang malas beribadah, akan membuat orang malas beraktivitas, ya, akan membuat orang malas berpikir karena kahek empru, ya, membuat orang akan banyak ngantuk, ya, banyak ngantuk, malas berpikir, malas bergerak karena udah kenyang. Jamaah rahimakumullah, di sini banyak diangkat pernyataan ya para ulama tentang bagaimana makan berlebihan itu membuat tadi keras hati, membuat malas beribadah, membuat malas berpikir, ya. Orang lebih banyak tadi, ya, tidur, malas berpikir, keras hati. Maka saya tidak baca lagi karena saya sudah baca semua, banyak diangkat hal-hal yang seperti itu. Kita sambung apa yang dibahas di kitab ini. Wa qad nadaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila at-taqlili min al-akli fi hadis al-Miqdam wa qala bihasabi ibni adam luqaymat yuqimna sulbahu. Nah, di dalam hadis yang kita baca tadi, hadis Al-Miqdam, Nabi menganjurkan untuk kita at-taqlil, artinya sedikit, jangan banyak makan, ya, sedikit jangan banyak makan. Dari pernyataannya bihasabi ibni adam luqaymat yuqimna sulbahu, kalau makan cukuplah beberapa potong, sekedar itu dia ya bisa menegakkan tulang punggungnya. Tapi yang dimaksud tentu ya kalau makan cukuplah untuk itu, ya, memenuhi kebutuhan nutrisi, jangan berlebihan. Wa fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu ya'kulu fi ma'an wahidin wal kafir ya'kul fi sab'ah am'a. Ya. Kata Nabi dalam sahih Bukhari dan Muslim, orang mukmin itu kalau makan dia ya satu ya lambung saja, ya. Sementara orang kafir itu makannya sampai 7 kali daripada orang beriman. Artinya apa dari pesan Nabi ini? Kalau orang beriman jangan makan banyak, ya, makan secukupnya. Wal muradu anna al mu'mina ya'kul bi adabi syar'i fa ya'kul fi ma'an wahid wal kafir ya'kul bi muqtada asy-syahwa wa syarh wan nahar fa ya'kul bi sab'a am'a. Yang dimaksud oleh hadis tadi, orang mukmin itu kalau makan dengan ya anjuran syariat, yaitu makan ya secukupnya,
Kalau orang kafir makan menurut selera. Makan menurut selera. Kita sering juga ini dalam praktek makan menurut selera. Sedikit atau banyak tergantung bukan pada kebutuhan, tapi pada enak atau enggak enak. Kalau enggak enak lauknya, enggak enak ininya, sedikit. Ya. Giliran dapat yang enak, itu udah ya, tambah. Ya. Jadi ini kata Rasulullah tidak pola makan orang yang beriman. Orang yang beriman itu pola makannya bukan pada enak atau enggak enak, ya, tetapi lebih kepada secukupnya saja. Enak enggak enak makannya secukupnya, tidak berlebihan. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa nadaba sallallahu alaihi wasallam ma'a taqalluli min al-akli wal iktifa'i bi ba'd at-ta'am ila al-izhar bil baqi minhu faqal. Bahkan Nabi menganjurkan kita makan sedikit jangan banyak, agar supaya yang sisa itu bisa dibagi ke yang lain lagi, agar sisa yang ya kita tadi makan sedikit itu bisa dikasih ke orang lain. Ya. Nabi SAW bersabda, ta'amul wahidi yakfil itsnain, wa ta'amul itsnain yakfil tsalatsa, wa ta'amul tsalatsa yakfil arba'ah. Kata Nabi, makanan satu orang itu kalau dimakan 2 orang cukup juga. Makanan 2 orang kalau dimakan 3 cukup juga. Makanan 3 orang dimakan 4 orang cukup juga. Ya. Jadi Nabi menganjurkan sedikit kita makan supaya ya sisanya bisa disedekahkan kepada orang lain. Ya. Ini hadis ya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, maka kemudian disebutkan di sini qala Sufyan, ini walaupun enggak disambung, mungkin ini Sufyan Ats-Tsauri, ya, seorang tabi'in besar, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, qul ma syi'ta wa la tashrab fa idza lam tashrab lam yaji'ka an-nawm. Wa qala ba'd as-salaf kana syababun yata'abbaduna fi bani Israil fa idza kana fitruhum qama alaihim qa'iman faqala la ta'kulu katsiran wa tashrabu katsiran fatanamu katsiran fatakhsaru katsiran. Ya, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa kalau makan ya udah agak banyak, maka jangan minum banyak lagi, karena akan apa? Akan ngantuk. Sebagai ulama salaf, tidak disebut siapa ini salafnya, kalau disebut salaf adalah sahabat tabi'in, mengatakan ada pemuda dulu di kalangan Bani Israel, kalau mereka ya beribadah lalu datang waktu makan, maka seseorang dari mereka itu kemudian berkata, ya, mereka anak muda ngumpul, kemudian mereka beribadah. Ini anak muda Bani Israel. Ketika datang jam makan, maka satu orang dari mereka itu bangun dan berkata, apa yang dikatakan? La ta'kulu katsiran. Jangan makan banyak. Kemudian apa? Fatashrabu katsiran. Jangan minum banyak. Fatanamu katsiran. Maka kalian nanti makan banyak, minum banyak, tidur pun banyak. Maka apa? Fatakhsaru katsiran. Kalian akan banyak merugi. Nah, sekarang diangkat bagaimana Rasulullah sendiri dalam hidupnya.
Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yaj'una katsiran wa la yashrabuna katsiran yataqallaluna min akli syahawat. Nabi dan para sahabatnya ya itu banyak lapar dalam hidupnya berbanding dengan kenyang. Banyak lapar dalam hidupnya berbanding dengan kenyang. Yataqallaluna min akli syahawat. Mereka sedikit ketika makan, enggak makan mengikut selera. Wa in kana dzalika li'adami wujudi ta'am, kalaupun mereka ya Nabi dan para sahabat tidak makan banyak dan sering lapar daripada kenyang, ya itu disebabkan enggak ada makanan yang mereka makan. Illa anna Allah la yakhtar li rasulihi illa akmal al ahwali wa afdhaliha. Tentunya ya, Allah tidak memilih kondisi kepada Rasulnya kecuali kondisi yang terbaik untuk Rasul. Maka Rasulullah lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Walihada kana Ibnu Umar yatashabbahu bihi bidzalika ma'a qudratihi 'ala at-ta'am wa kadzalika abuhu min qablihi. Abdullah Ibnu Umar itu mencontoh kepada Nabi, walaupun punya makanan yang dimakan, lebih memilih lapar daripada kenyang. Mencontoh kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah kadang memang enggak ada makanan untuk dimakan. Ya. Ada sahabat-sahabat Nabi kadang memang enggak ada makanan untuk dimakan. Tapi Abdullah Ibnu Umar ada makanan, tapi lebih memilih ya lapar daripada kenyang. Itu mencontoh kepada Rasulullah. Begitu juga bapaknya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Fa fi sahihaini an Aisyah qalat, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah berkata, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadima al-Madinata min khubzi burrin thalatha layalin tibaan hatta qubidha." Kata Aisyah, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi aja, keluarganya juga, istri-istrinya, itu sejak sampai Nabi di Madinah ya, dari Mekah hijrah, itu belum pernah 3 malam berturut itu kenyang. Artinya malam ini kenyang, malam besok kenyang, malam berikutnya itu ya tidak kenyang. Ya, artinya ya tidak selalu ada makanan itu kemudian dimakan. Ya, Nabi kata Aisyah dan keluarganya tidak pernah sejak sampai di Madinah sampai beliau qubidha wafat itu pernah kenyang 3 malam berturut-turut, tidak pernah. Ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Wali Muslim qalat, dalam riwayat Imam Muslim yang lain, Aisyah berkata, "Ma syabi'a Rasulullah sallallahu min khubdi sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubidha." Kata Aisyah, ini tadi Nabi dan keluarga, sekarang khusus Rasulullah. Kata Aisyah, belum pernah Rasulullah itu kenyang 2 hari berturut-turut ya sampai beliau wafat. Belum pernah, kata Aisyah dalam Sahih Muslim, Nabi itu 2 hari kenyang berturut-turut sampai beliau wafat. Wa kharraja al-Bukhari an Abi Hurairah qala ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ta'amin 3 ayyamin hatta qubidha. Dalam hadis Bukhari dari Abi Hurairah, ini yang berkata Abu Hurairah bahwa Nabi tidak pernah kenyang dari makan 3 hari berturut-turut sampai beliau kemudian wafat. Wa anhu qala, dari Abu Hurairah juga, Abu Hurairah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya wa lam yashma' min khubdi sya'irin.
Abu Hurairah mengatakan lagi, Rasulullah itu sampai wafat belum pernah kenyang dari makan roti daripada gandum. Wa bi sahih Muslim an Umar annahu khataba fa dzakara ma asaba an-nas min ad-dunya fa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhillu al-yawma yatalawwa ma yajid daqalan. Dalam hadis Muslim, Sahih Muslim, Umar pernah berkhutbah lalu kemudian menyebutkan apa yang menimpa manusia daripada syahwat dunia. Lalu Umar kemudian menyebutkan apa? Saya melihat Rasulullah itu, ya, artinya, ya, dalam satu hari itu, ya, tidak ada makanan kadang yang beliau makan. Artinya Rasulullah menyebutkan awak adronyo nah, ya, mungkin gitu kan, karena beliau menceritakan apa yang menimpa manusia daripada kenikmatan dunia. Mungkin awak adronyo nah, ya, apa juk benai elenya, ya. Rasulullah itu, ya, bisa satu hari itu tidak ada makanan yang beliau makan. Ya. Ini ketika Umar berkhutbah menyebutkan tentang keadaan manusia terkait dengan kenikmatan dunia. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa bi isnadihi an Abi Hurairah qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin sakhin fa akala falamma faragha qala alhamdulillah ma dakhala batni ta'amun sakhin منذ كذا وكذا. Pernah kata Abu Hurairah, Nabi itu dikasih makanan yang hangat, hangat, sakhin, bukan makanan yang udah dingin, ya, kalebi, tapi ini masih hangat. Ketika Nabi makan makanan itu dan udah selesai, Nabi mengatakan apa? Alhamdulillah ma dakhala batni ta'amun sakhinan mundu kadza wa kadza. Belum pernah masuk ke dalam perut saya makanan yang hangat seperti ini, ya, sejak sekian. Tidak disebut di sini. Wa qad zamma Allahu man ittaba'a syahawat. Qala ta'ala, Allah mencela orang-orang yang memperturut syahwatnya dalam surat Maryam ayat 59. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Wa khalafa min ba'dihim khalfun, akan datang, walaupun ini dipakai fi'il madhi. Jadi dalam bahasa Arab kalau dipakai fi'il madhi yang lampau tapi untuk kejadiannya yang akan datang, itu maksudnya kejadian itu pasti. Sesuatu itu pasti terjadi ke depan. Seharusnya untuk yang akan datang pakai fi'ilnya mudhari. Ya, kalau istilah bahasa Inggris present tense, ya, bukan past tense. Jadi ini yang dipakai past tense, fi'il madhi yang lampau. Fa khalafa itu fi'il madhi. Ya. Fa khalafa min ba'dihim, akan datang setelah mereka. Saya sudah baca tafsir ayat ini. Mereka ini siapa? Ya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ya, dan salafus salih. Akan datang setelah mereka khalfun, ya, generasi adha'us salata. Ya, generasi ini meninggalkan salat, wattaba'u syahawat, dan memperturut syahwatnya, menyia-nyiakan salat, memperturut syahwatnya. Fasawfa yalqawna ghayya, pasti mereka ini nanti akan dimasukkan ke dalam neraka al-ghayy. Al-ghayy ini adalah, ya,
lembah yang ada di neraka jahanam yang sangat dalam. Generasi yang menyia-nyiakan salat sebab mereka memperturut syahwatnya. Ya. Maka kalau kita lihat ya kebenaran ya ayat ini ya, artinya ya kalau kita adu sekarang misalnya ya ada dibagi duit, dibagi sesuatu ya, dan jamnya terbatas, hanya waktu sholat ya. Di waktu sedang sholat jamaah, pada waktu itu dibagi duit. Kira-kira orang sholat apa ambil duit? Mungkin kalau begitu ya, ada yang coba berdalih kalau sholat kan namanya wajib muwassa, wajib yang waktunya luas. Nyai bagi peng analin ru. Akan ada yang berdalih seperti itu. Itu kan salat wajibnya muwassa dia, tidak mudayyak. Ini bahasa usul fikih. Ya. Waktunya tidak sempit dia, longgar. Kalau dibagi zuhur kan dari jam masuk zuhur sampai sebelum asar kita bisa salat di situ. Nyai bagi peng. Wadah jeng semayang jamaahnya ada jangan kan ali. Ya. Tapi yang pasti tadi orang akan kebagi uang. Ya. Nah, ya berapa banyak orang ya. Artinya ya gara-gara untuk syahwat kemudian ya meninggalkan salat. Ya. Ini disebut tadi saya bilang ya, ketika ayat ini turun, ayat itu kan turun ya selama Rasulullah hidup, Rasulullah wafat sudah berakhir ya. Di zaman Rasulullah nggak ada generasi ini, generasi yang meninggalkan sholat karena memperturut syahwat. Ya. Tapi di sini saya sebut tadi dipakai fi'ilnya madhi. Ya, untuk yang akan datang dalam bahasa Arab itu artinya ini pasti akan terjadi. Ada generasi yang mereka menyia-nyiakan salat karena mereka memperturut syahwatnya. Wasahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم الزمن. Nah, ini menarik juga hadis ini. Ya. Kata Nabi, sebaik-baik periode itu adalah periode aku, khairul quruni qarni. Itu ada dipahami Nabi dan periode sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian periode setelah itu ya, periode tabi'in. Ya, di hadis ini tapi tidak disambung. Ya. Kalau di hadis lain ada summal ladzina yalunahum, kemudian periode setelah itu. Jadi 3 periode disebut oleh Nabi periode yang baik. Periode Nabi dan sahabat, periode tabi'in, periode tabi'in. Ini periode yang baik dari sisi apa? Iman dan amal saleh. Iman dan amal, bukan masalah teknologi, ya, tapi masalah iman dan amal. Ini periode baik. Nah, di sini disebutkan periode aku dan setelah itu, summa ya'ti qaumun yashhadun wa la yastashhidun. Kemudian datanglah generasi yang mereka bersaksi, tapi kalau mereka tidak mau apa yang mereka buat itu dipersaksikan kepada orang lain. Diminta jadi saksi mau, tapi apa yang mereka buat enggak mau dipersaksikan. Wa yanzaruna wa la yufun, mereka bernazar tapi tidak ditunaikan. Nah, yang mau diangkat di hadis ini apa? Wa yadhharu fihim as-samanu,
maka akan ada orang di antara mereka itu yang gemuk, asam, yang gendut. Bahasa mungkin medisnya obesitas. Ini yang mau diangkat, ya, ini ada diberi footnote. Hadis ini sahih, akhrajahul Bukhari dan Muslim. Jadi di hadis ini ada disebut Rasulullah nanti akan ada, ya, di antara mereka ini orang yang gemuk, orang yang obesitas. Ini yang menarik lagi adalah wa fil musnad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan saminan. Di dalam musnad, di musnad Imam Ahmad, ya, akhrajahu Ahmad, hadis ini dalam musnadnya Imam Ahmad. Apa hadisnya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan saminan. Nabi pernah tengok orang gemuk, orang gendut, obesitas. Faja'ala yumi'u biyadihi ila batnihi wa yaqul law kana hadha fi ghairi hadha lakana khairan laka. Nabi ada tengok orang gemuk, ya, dan perutnya